Selamat datang di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Perkenalkan, saya David Sulistiantoro, saya ada di Prodi Akuntansi sebagai dosen. Adapun visi dari Prodi Akuntansi menjadi prodi yang unggul dan terdepan dalam bidang akuntansi berbasis teknologi informasi dan kewirausahaan di tingkat nasional pada tahun 2037 serta mewarisi nilai-nilai juang Jenderal Ahmad Yani. Misi dari Prodi Akuntansi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, satu, yakni melakukan pendidikan yang responsif dan bermutu. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang mana penelitian akan berbasis pada teknologi informasi dan kewirausahaan. Sekaligus yang nomor tiga, yakni melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang nomor empat, melakukan kerjasama terhadap stakeholder yang mana akan membantu dan akan mengembangkan stakeholder di seluruh jaringan Prodi Akuntansi. Dan nomor lima, ya ini adalah mengembangkan manajemen yang mana Prodi Akuntansi akan menuju kepada good university governance. Dan yang terakhir nomor 6, yakni adalah melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang mana akan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Organisasi struktural di Prodi Akuntansi adalah sebagai berikut. Sarana prasarana untuk mendukung proses pendidikan di Prodi Akuntansi antara lain adalah Prodi Akuntansi alhamdulillah mendapatkan hibah untuk melengkapi sarana prasarana yakni lab komputer. Profil lulusan Prodi Akuntansi nantinya ada 3, yang pertama auditor, yang kedua manajer keuangan, yang ketiga wirausaha. Di samping ini tentunya teman-teman akan mempelajari mata kuliah secara akuntansi secara umumnya. Jadi dari basic dasar sampai ke tahap pembuatan. Untuk proses pembelajaran di Prodi Akuntansi nantinya teman-teman akan menempuh 8 semester dengan jumlah SKS 146 yang terdiri dari SKS mata kuliah wajib 10 SKS, SKS program studi 136 SKS. Tentunya nanti teman-teman ketika lulus dari Prodi Akuntansi akan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi atau disingkat dengan SAK. Dalam proses pembelajarannya pun teman-teman akan mengalami penilaian dari dosen dengan bobot penilaian nantinya hasil 40%, proses 60%.
Untuk komponen penilaian dari hasil ujian tengah semester nantinya adalah 20%, ujian akhir semester 20%. Untuk prosesnya dari tugas, kuis, kehadiran, sikap, presentasi, dan diskusi, makalah, dan yang lain-lain nanti akan ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang disesuaikan dengan bahan kajian atau capaian mata kuliah. Nanti bobotnya proses adalah 60%. Untuk penilaian nanti dari grade A, A- sampai ke D bahkan E. Jangan sampai teman-teman nilainya karena lulusan kita itu adalah di atas C, maka teman-teman usahakan selama prosesnya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk mata kuliah unggulan dari fakultas terdiri dari pendidikan karakter, pendidikan karir yang masing-masing ada di semester 1 dan 6. Mata kuliah unggulan prodi nantinya aplikasi komputer pada semester 3, kewirausahaan ada di semester 4, inovasi dan kreativitas bisnis ada di semester 5, sistem teknologi informasi ada di semester 6, analisis perancangan sistem ada di semester 7. Untuk dinyatakan lulus mata kuliah unggulan, teman-teman harus mendapatkan nilai 62 atau dalam huruf adalah BC. Untuk mata kuliah prodi secara umumnya, nanti teman-teman dinyatakan lulus itu adalah 56 atau dengan huruf adalah C. Jadi bagi yang mendapatkan nilai di bawah C, teman-teman wajib mengulang. Untuk IPK lulus dari prodi akuntansi dan berhak menyandang gelar SAK, itu IP-nya adalah di atas 250. Untuk kegiatannya sendiri selama proses pembelajaran, untuk kuliahnya, responsi dan tutorial itu terdiri dari tatap muka 50 menit, terstruktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit. Jadi teman-teman nanti selama di kelas itu adalah 100 menit dengan masing-masing sesuai dengan bobot SKS-nya, nanti akan disesuaikan. Untuk kegiatan seminar, tatap mukanya adalah 100 menit, kegiatan mandirinya 70 menit. Untuk praktikum, nanti kegiatan di laboratorium 170 menit. Tapi ketika kita belajar dari adanya pandemi ini, seluruh proses perkuliahan ini akan kita jalankan secara daring. Jadi kita tatap mukanya secara daring. Nanti ada beberapa metode, salah satunya dengan Google Meet dan media-media yang lain yang memang dikehendaki oleh dosen pengampu mata kuliah. Beberapa metode pembelajaran yang ada di prodi akuntansi, ini hanya beberapa, nanti akan disesuaikan dengan bahan kajiannya. Ada studi kasus, ada diskusi secara kelompok, ada pembelajaran kontekstual, dan yang lain-lain. Untuk perkuliahan yang dijalankan pada semester ini, atau yang teman-teman ikuti nantinya adalah perkuliahan secara daring, dengan menggunakan website elearning.fes.unjaya.ac.id. Teman-teman jangan takut nanti ada panduan secara teknis nanti dari fakultas, atau teman-teman bisa melihat di konten YouTube-nya salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Sosial dengan melihat di kanal YouTube-nya. Untuk implementasi proses pembelajaran, waktu tatap muka yang saya jelaskan tadi, dari 1 SKS adalah 50 menit, untuk praktikum 1 SKS 170 menit, dengan 2 SKS nanti adalah jumlah kehadirannya adalah 14 kali. Jadi teman-teman ketika mata kuliahnya terdiri dari 2 SKS, berarti teman-teman akan masuk di kelas dengan maksimal 14 kali dengan tambahan UTS dan UAS. Jadi totalnya 16 kali pertemuan. Untuk 3 SKS, teman-teman akan masuk kelas sebanyak 21 kali pertemuan, ditambahkan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Masing-masing pertemuan itu nantinya teman-teman selama di kelas ataupun secara daring itu adalah waktunya, durasinya adalah 100 menit. Perlu teman-teman perhatikan, jika nanti teman-teman mendapat mata kuliah praktikum, kehadiran harus 100% ya. Apalagi teman-teman nanti ketika mata kuliah umum, mata kuliah unggulan, mata kuliah prodi yang non praktikum, teman-teman wajib hadir minimal 80%, praktikum 100%. Untuk dapat dikatakan bisa mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Jika teman-teman kehadiran di bawah 80%, nanti teman-teman tidak akan diizinkan untuk mengikuti ujian UAS. Bila ada hal tersebut terjadi, teman-teman akan menghubungi dosen pengampu mata kuliah
ataupun nanti teman-teman menghubungi dosen pembimbing akademiknya, lalu akan diteruskan ke prodi untuk segera ditindaklanjuti. Untuk proses perkuliahan nantinya dari 1 semester, teman-teman akan mengikuti sesuai dengan kalender akademik yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Sosial. Untuk implementasi yang lain, jadi teman-teman ketika nanti teman-teman itu ternyata dalam proses pembelajarannya itu ada kegiatan lain yang dihitung hadir atau yang dianggap hadir itu dengan syarat sakit dan harus rawat inap dibuktikan dengan surat dokter, mendapat penugasan dari prodi, fakultas atau universitas dibuktikan dengan surat izin atau rekomendasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Keluarga inti, ayah, ibu, dan saudara kandung meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian, bisa disusulkan. Jadi selain ini, maka teman-teman akan dianggap tidak hadir. Untuk implementasi yang lain, ujian yang terjadwal itu adalah UTS dan UAS. Nanti kita ada jadwal sendiri dalam 1 minggu atau 2 minggu ujiannya, dan dipastikan tidak akan ada ujian susulan, baik UTS maupun UAS. Nanti teman-teman ketika ada syarat 80%, maka teman-teman di bawahnya 80% tidak bisa mengikuti UAS. Mahasiswa yang tidak hadir atau tidak bisa hadir ujian karena alasan yang sah, nanti seperti poin yang saya jelaskan di atas tadi, nanti silakan menghubungi dosen prodi, menghubungi dosen PA, dan akan difinalkan di prodi, nantinya akan diberikan tugas ataupun ujian mandiri bersama dosen pengampu mata kuliah setelah disepakati oleh prodi. Apabila mahasiswa tidak hadir ujian karena alasan yang lain, maka nilai UTS dan UAS-nya, misalnya tidak hadir UTS atau UAS, maka dianggap kosong atau tidak mendapatkan skor. Tapi teman-teman akan dihitung sesuai dengan komponen lain yang seperti tadi saya jelaskan adalah prosesnya 60% dari keaktifan, kehadiran, tugas, makalah, dan yang lain-lain. Mahasiswa wajib menjaga kedisiplinan berpakaian, kesopanan, mentaati segala peraturan yang berlaku di fakultas. Misalnya teman-teman ketika perkuliahan baik itu daring atau luring, teman-teman wajib mengenakan kemeja atau kaos yang berkerah, itu wajib. Menggunakan sepatu dan berlaku sopan kepada dosen ataupun karyawan ataupun staf akademik. Teman-teman ketika nanti terkendala permasalahan, baik itu proses pembelajaran, nanti proses surat menyurat, e-learning, registrasi, nanti bisa menghubungi layanan akademik yang akan membantu teman-teman dalam proses belajar di Prodi Akuntansi Unjaya. Jadi ada Mas Saswi, ada Mbak Rovasti Dwi, ada Mas Dwi Kuswanto. Nanti silahkan dihubungi sesuai dengan kebutuhannya, apakah e-learning, apakah ujian semesteran, mahasiswa magang, perkuliahan, transkrip, alumni, ini sesuai kebutuhannya. Nanti juga akan ada lagi tambahan dari bagian keuangan. Nanti ada tim sendiri, jika teman-teman ada kendala keuangan nanti bisa disampaikan ke dosen PA ataupun ke bagian keuangan. Untuk kegiatan yang ada di Prodi, ini ada Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi yang kita singkat dengan HIMAX. Jadi teman-teman HIMAX ini sudah memperoleh banyak kegiatan, baik itu penelitian akan diikutsertakan, pengabdian juga diikutsertakan, dan beberapa kali mahasiswa ataupun himpunan mahasiswa di Prodi Akuntansi mendapatkan hibah untuk beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh HIMAX. Untuk bimbingan akademik, nanti kita tetapkan dari fakultas ada dosen pendamping akademik. Jika teman-teman nanti berkehendak, ada 4 kali pertemuan, 4 kali bimbingan yang dilakukan secara terjadwal. Pada awal KRS, pada sebelum UTS, setelah UTS, dan yang terakhir adalah sebelum UAS. Jika teman-teman nanti menghendaki di luar dari terjadwal itu, dipersilahkan untuk menghubungi dosen bimbingannya langsung. Untuk bimbingan konseling, jika memang dirasa bimbingan akademik masih kurang, teman-teman akan kita arahkan ke bimbingan konseling yang ada di universitas. Nanti akan ada surat dari Prodi untuk meneruskan ke bimbingan konseling universitas. Untuk pendampingan mahasiswa dari Prodi akan kita buka, baik itu teman-teman mau ikut lomba, teman-teman mau ikut PKM, dan yang lain-lain, itu kita buka kesempatan untuk teman-teman sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen. Misalnya nanti sektor publik, nanti silakan bertemu dengan
dosen dengan background yang berijazah atau bersertifikat tenaga ahli di bidang sektor publik dan seterusnya. Ada UKM di universitas, silahkan teman-teman ikuti karena kita beraneka ragam. UKM-nya ada wirausaha dan yang lain-lain, silahkan diikuti. Sebuah rencana adalah jembatan untuk mewujudkan impian-impian kita. Pekerjaan kita adalah membuat rencana atau jembatan tersebut menjadi kenyataan. Jika apa yang kita lakukan adalah hanya berdiri pada sisi yang berseberangan dengan impian kita, maka impian kita tersebut hanya akan tetap menjadi sebuah impian. Salam hormat.